kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu terjawab sudah. Bareskrim Polri menyebut puntung rokok pekerja bangunan yang tengah merenovasi gedung sebagai penyebab kebakaran. Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 5 diantaranya pekerja bangunan. 1 orang tersangka lainnya adalah mandor. Tersangka lainnya adalah bos penyedia cairan pembersih di Kejagung yang konon membuat api cepat merambat. Selain itu, seorang pejabat pembuat komitmen proyek pekerjaan renovasi di Kejagung juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo, 5 orang pekerja bangunan itu disinyalir merokok dan membuang puntung rokok yang masih menyala ke dalam tas plastik besar berisi tumpukan sampah yang mudah terbakar. Peristiwa ini terjadi di lantai 6 ruang biro kepegawaian. Tidak ada orang yang menyulut api itu, tapi karena ada bara yang membakar menjadi flaming, smoldering menjadi flaming. Makanya kemudian kenapa dari pihak Kejaksaan Agung juga yang menandatangani proses kerjasama itu kita juga tetapkan sebagai tersangka. Karena seharusnya yang bersangkutan juga mengecek terkait dengan bahan-bahan yang akan digunakan itu. Puntung rokok yang dibuang ke plastik besar berada di dekat sejumlah material yang mudah terbakar, seperti thinner, lem, dan cairan pembersih bermerek Top Cleaner. Kesimpulan penyidik Bareskrim Polri memicu reaksi yang beragam. Warganet di media sosial Twitter sempat heboh. Tidak sedikit yang mempertanyakan. Tagar rokok dan Kejagung sempat menjadi trending topik. Pakar hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menilai wajar jika masyarakat merasa ada kejanggalan. Masih ada misteri ya, masih ada sesuatu yang belum terang-terang. Dan ini menjadi tugas penyidik memastikan bahwa apa sebetulnya penyebab kebakaran itu, termasuk kemudian juga motifnya. Saya kira kalau apa yang diungkap kemarin bukan berarti kita prejudice dengan proses hukum yang berjalan, tapi rasional kiranya kalau kemudian masih banyak spekulasi atau pertanyaan dari kebenaran hasil forensik tadi itu. Disinilah yang harus dibuktikan oleh penyidik. Forensik kan bukan satu-satunya bukti atau kemudian sebagai alat bukti yang mutlak, karena didukung dengan alat bukti yang lain supaya memperoleh sebuah kebenaran material. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, juga mempertanyakan hasil penyidikan Bareskrim Polri. Masyarakat juga banyak yang tidak percaya kalau ini penyebabnya cuma puntung rokok. Dan puntung rokoknya bagaimana bisa menjadi kebakaran yang begitu hebat itu, maka harus dilakukan rekonstruksi secara lengkap dan terbuka. Ya, ini salah satu ukurannya. Ini tadi aku kan datang ke sana meminta rekonstruksi itu. Transparan tidaknya ini permintaan saya dikabulkan berarti transparan. Tapi kalau tidak dikabulkan rekonstruksi itu berarti tidak transparan. Itu aja ukurannya. Namun Polri menolak untuk melakukan rekonstruksi secara terbuka. Mereka beralasan rekonstruksi terbuka bisa merusak tempat kejadian perkara. Kejaksaan Agung kini sedang menangani sejumlah kasus besar di Indonesia. Mulai dari asuransi Jiwasraya hingga kasus Joko Chandra yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Publik ini berharap insiden kebakaran ini tidak mengganggu proses hukum kasus-kasus kakap tadi. Saya Windy Wicaksono, Liputan6.com.